ya kak. Ini memperkenalkan diri, nama saya Yosef, 19108. Izin melaksanakan registrasi neonatus. Jadi untuk registrasi neonatus ini pertama kita info konsen dulu ke orang tua bayi bahwa bayi ini perlu tindakan segera, yakni registrasi neonatus untuk menyelamatkan nyawa si bayinya ini. Kalau sudah kita persiapkan diri dulu, terus persiapkan alat dan juga persiapkan lapangannya. Nah, kalau misalnya untuk persiapan alat sendiri, ini ada VTP-nya, ada suction, terus habis itu ada squid, terus habis itu juga ada obat-obatannya yang dipakai ada epinephrine, terus habis itu dikasih ada juga salin 0,9%, terus habis itu juga ini ada stetoskop, terus habis itu ada monitor SpO2, terus habis itu untuk persiapan dirinya yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu, habis itu pakai masker. Lupa pakai ini juga, pakai scrub juga, pakai penutup. Terus untuk persiapan fieldnya, lapangannya, pertama kita siapkan dulu dua selimut, terus habis itu satu ganjelan buat si bayinya, ditaruh ganjelannya di bagian bahu karena kepalanya itu lebih besar daripada proporsi dengan badannya itu lebih besar daripada kalau dibandingkan dengan orang dewasa. Setelah itu kita nilai apakah si bayi ini prematur ditandai dengan adanya lanugo atau tidak. Terus habis itu juga lihat apakah si bayi ini menangis spontan atau enggak, yang menandakan adanya respirasi atau enggak, atau dia itu tonus ototnya lemah atau enggak. Nah, kalau misalnya tonus ototnya lemah, terus habis itu dia enggak menangis spontan, terus habis itu dia juga ada lanugonya yang menandakan bahwa dia prematur, maka segera lakukan langkah Haikal ini. Jadi pertama hangatkan, habis itu berikan isap atur posisi, terus habis itu isap. Jadi isapnya 2 kali di mulut 2 cm. Terus habis itu sekali di setiap ininya saat 3 cm. Terus habis itu setelah isap kita keringkan si bayi ini. Sambil keringkan kita bisa ini juga beri rasa usap di punggung atau kita sentil di bagian kaki. Setelah itu kita reposisikan lagi. Habis itu Evaluasi. Habis itu kita evaluasi untuk LDG-nya menggunakan stetoskop dan juga lihat saturasi prediktalnya, yakni di sebelah kanan. Kalau misalnya saturasinya SpO2-nya kurang dari 60 dalam menit pertama, dan juga untuk LDG, terus habis itu untuk LDG-nya itu kurang dari 100, dan juga kalau misalnya dia itu ada apnu atau dia itu ada dia nggak bernapas secara spontan, maka selanjutnya langkah yang kita lakukan ini yakni VTP. VTP-nya ini dilakukan sama 30 detik. Habis itu lakukannya 1 2 lepas, 1 2 lepas, 1 2 lepas, 1 2 lepas, 1 2 lepas. Lakukan sama 30 detik. Kalau misalnya setelah di VTP itu dia masih apnu dan juga masih kurang dari 100 beat per menitnya, kita lakukan langkah koreksi seripta atau MR SOPA, yakni benerin si sungkuknya.
Terus habis itu kita reposisi bayinya. Habis itu kita saksin lagi. Tuh. Terus habis itu juga jangan VTP lagi habis stripta. Ya, habis itu setelah lakukan langkah koreksi serta kita lakukan VTP lagi. 1 2 lepas 1 2 lepas. Ini lakukan sampai 30 detik. Kalau misalnya dia udah mengalami perbaikan, dia itu mulai napas, ini bisa kita lanjutkan ke asuhan menyusui dini. Kalau misalnya malah kurang dari 60, maka kita lakukan kompresi dan juga VTP. Untuk kompresinya itu 3 kali dengan VTP-nya 1 kali. Kompresi. Oke, pertama kita lakuin dulu kompresinya di sebelumnya. 1 2 3. Oke, lakukan ini terus sampai 50 detik. Kita lihat setelah 50 detik, kita lihat responnya apakah dia udah bernapas spontan atau enggak. Kalau misalnya masih belum bernapas spontan, kita bisa lakukan penyuntikan epinefrin 0,1 sampai 0,03 mg per kilogram berat badan, dicampur sama salin dengan perbandingan 1:10.000. Kita suntikan si epinefrin ini ke fenomenitasnya. Situ lakuin lagi untuk kompresi dada dan juga VTP-nya. 1 2 3. Nah, ini lakukan sampai 50 detik. Kalau misalnya dia sudah bernapas secara spontan, kita lanjutkan dengan VTP biasa selama 30 detik. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan asuhan menyusui dini ke ibunya. Tapi kalau misalnya dia itu masih belum ada perbaikan, maka kita segera rujuk. Untuk surat rujuknya harus kita buat setelah kita aplikasikan si epinefrinnya, untuk dilakukan rujuk segera ke rumah sakitnya. Kenapa begitu? Karena ada indikasi bahwa si bayi ini mengalami pneumotoraks. Terus habis itu kalau misalnya dia itu pas waktu dia dicek preduktalnya 60-65, tapi dia ada retraksi dan juga dia itu LDG-nya lebih dari 100, maka kita harus lihat apakah dia ada sianosis atau enggak. Kalau misalnya dia itu ada sianosis, maka kita bisa lakukan pemberian RW biasa, atau kalau misalnya pada prematur kita bisa lakukan pemberian CPAP. Lalu kalau misalnya dia ada sianosis, maka kita berikan CPAP. Terus habis itu kalau misalnya gagal CPAP, kita lakukan VTP. Sekian, terima kasih.